Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa kontrol yang ada di dalam Visual Studio, ya, beberapa kontrol yang bisa kita gunakan menggunakan basis Stub dan Visual Studio. Di sini nanti kita akan membahas mengenai textbox, kemudian radio button dan checkbox, dan juga satu tambahan lagi group box tentunya karena kita akan menggunakan radio button. Oke, yang pertama itu adalah textbox. Walaupun minggu kemarin kita sudah membahas textbox, namun saya rasa tidak ada salahnya saya ingin mulai dari textbox karena nanti akan ada hubungan dengan radio button sedikit sih mengenai project yang dibuat sih. Yang pertama itu textbox. Jadi textbox ini digunakan untuk untuk menyediakan input data teks singkat maupun teks yang ada dua, menyediakan inputan data teks bagi user, baik itu teksnya teks saja atau mungkin bisa dalam bentuk numerik saja, nanti bisa kita batasi. Jadi di dalam textbox control ini ada dua macam. Yang pertama itu adalah di dalam Visual Studio ada yang akan kita gunakan di sini. Saya buat dulu projectnya. Kita langsung gunakan Windows Form saja. Jadi di sini di dalam toolbox ini yang akan kita gunakan nanti adalah ada dua. Pertama ada rich textbox, kemudian ada textbox saja. Nah, untuk textbox ini digunakan jika kita ingin menginputkan atau kita ingin menyediakan sebuah form input dalam bentuk teks singkat gitu ya, satu baris saja gitu. Nah, rich textbox ini digunakan jika kita ingin menginputkan data teks yang dapat diformat, ya, dapat diformat. Misalnya kita ingin tambahkan bold, italic, kemudian garis bawah, underline. Kita ingin tambahkan apalagi huruf fontnya, ya, mengganti fontnya gitu ya, bisa. Kemudian saya tambahkan di sini misalnya, ya, contoh saja. Jadi dalam textbox ini ada beberapa properties yang bisa kita gunakan. Yang pertama misalnya ada di sini tentunya ada cross validation misalnya, yang digunakan untuk kita ingin memvalidasi data yang diinputkan oleh user sudah benar atau belum. Jadi kita akan true. Inti hubungannya dengan event validating di sini. Ya. Kemudian ada untuk textbox ini ada misalnya enable. Kita ingin disable dulu mungkin. Ya, kalau false berarti dia disable. Setelah ada input data yang lain dulu baru dia enable misalnya, bisa juga. Atau di disable agar ini menjadi tempat bukan sebagai input tapi sebagai output saja, bisa juga. Ya, kalau dia disable berarti seperti ini. Nah, kemudian ada yang penting itu font, ini juga bisa. Kemudian lines, ya, sebenarnya juga bisa.
mohon dibikin beberapa lines gitu ya. Kemudian ada maksimum size dari ini yang biasa ya, size yang lain pun juga. Kemudian ada read only. Read only berarti dia bisa hampir sama seperti enable, tapi read only berarti dia cuma bisa langsung kelihatan nih. Kalau disable nggak kelihatan ya. Read only berarti kita tidak bisa input, kan bisa jadi output misalnya. Atau kemudian ada apa lagi ya? Ya itu dulu lah. Kemudian ada max length, ada maksimum, saya nggak klik ini ya. Maksimum length. Nah, kita juga bisa membatasi berapa karakter yang bisa diinputkan. Dan misalnya 4. Saya start. Oh, ini belum di read only-nya saya matikan dulu. Read only. Nah, close. Read only false. Oh, enable-nya masih enable. Saya bikin terus sudah. Atau yang ini saya enable. Oh, yang saya disable tadi formnya ternyata. Ya, ini ya hanya 4 karakter saja. 4 karakter saja. Nah, jadi yang saya disable tadi adalah formnya. Jadi karena dia ada di atas form ini, jadi jika form ini di disable, berarti semua yang ada di atas form ini akan di disable juga. Kemudian setelah tadi ada only, bisa misalnya kalau yang rich text box nanti ada, misalnya kita ingin membuat notepad, kita blok teksnya itu ada, misalnya di sini juga bisa sebenarnya, yang ini juga di sini sih saya jelasin. Di sini ada enggak ada di sini. Selected text-nya. Oh, nggak ada ya. Ya itu aja dulu. Ya ini, nah yang ini sih, ini multi line misalnya. Kita juga bisa buat teks ini menjadi multi line. Text box ini. Nah, bedanya dengan rich text box bisa di format. Nah, kalau yang ini ya cuma teks biasa saja, namun bisa dalam bentuk multi line. Oke. Kemudian di dalam sebuah text box ada nanti validating ya, berhubungan dengan cross validating tadi. Ini ada key press juga yang sudah kita lakukan kemarin, ada validating ya, ada key down, key up ya. Kita coba langsung saja membuat sebuah project. Ini project yang ini saja saya gunakan, kemudian saya ganti aja rename namanya textbox. Ini versionnya saya nggak lupa tadi, pertemuan 4 ya. 4. Yang pertama yang ingin saya masukkan adalah panel. Ini saya ingin inputnya dalam bentuk panel yang dibagi. Pertama itu panel, ini ukurannya enaknya
600 untuk width-nya 600, height-nya 500. Panelnya kita sesuaikan. Kemudian ada panel satu lagi. Yang kiri untuk input, yang kanan untuk buttonnya. Oke, untuk setelah itu bordernya biar terlihat lebih rapi. Ya, untuk border dari panel ini saya buat fix single. Nah, baru kita masukkan kontrolnya. Misalnya label dulu. Jadi input datanya di sini ada 4 input data yang ingin saya masukkan. Saya masukkan LBL, kita ganti nama objeknya dengan LBL nama, kemudian ini nama, alamat, LBL, alamat, kemudian teksnya, alamat biasanya panjang ya teksnya. Yang ini juga LBL, misalnya pekerjaan. Yang ini LBL, misalnya umur. Nama teksnya umur. Yang ini pekerjaan. Baru kita masukkan, geser sedikit ke bawah. Kita masukkan text box-nya. Panjangin aja. Nama orang bisa panjang ya. Kemudian text box yang kedua untuk alamat. Alamat kita aktifkan multi line-nya. Ya, kita aktifkan multi line-nya. Geser ke bawah. Kemudian ada pekerjaan, kita ambil dari sini aja. Umur. Oke, kita kecilin. Karena umur kan nanti akan kita batasin sampai 3 karakter aja. Oke, udah. Untuk input datanya udah. Untuk outputnya label lagi. Dan label di sini. Ini label output, LBL, output, kemudian teksnya output. Contohnya seperti itu. Kemudian text box lagi. Karena outputnya akan ada beberapa baris, nanti kita buat juga di sini ada multi line-nya, kita set true, ingin buah. Nah, kemudian di sebelah kanan kita tambahkan button. Ada 2 buah button. Button up. Saya untuk button yang ini saya rapikan aja. Buttonnya nempel di atas. Nah, ada 2 button yang nempel di atas. Saya besar dikit. Nah, kemudian saya tambahin ganti nama objek dari
textbox ini txt nama misalnya, kemudian txt alamat, kemudian di sini ada txt pekerjaan, kemudian yang ini txt umur, dan yang ini txt output. Karena ini output, kita atur di sini read only-nya menjadi true. Nah, agar tidak bisa diinputkan teks. Button ini si namanya btn oke, dan yang di bawahnya btn how. Untuk teksnya how, dan yang di atas oke. Salah saya, harusnya di sini. Ya, tampilannya masih belum selesai. Kita tambahin agar saat di resize agak ukurannya tidak bermasalah. Kita buat di sini anchor, kita set untuk panel yang sebelah kanan, kita set dia akan mengarah ke kanan, kirinya dimatikan. Jadi saat di scroll dia akan membesar ke bawah dan ke kanan dan ke atas. Kemudian yang ini kita set juga, ekornya kiri ya, bawah ya, kanan juga. Itu baru panelnya saja. Isinya kita set juga, karena akan yang ini akan kita saat di scroll dibesarin, kita buat aja dia akan membesar ke kanan. Jadi kita buat di sini anchornya yang kita coba atas tetap, kanan, bawah nggak usah ya, bawah nggak usah. Kita coba. Nah, yang umur kita edit dulu. Kalau umur tidak usah, umur kita matikan yang kanan. Nah, untuk output yang kita, karena dia terletak di paling bawah, untuk anchornya kita buat kanan dan bawah juga. Jadi kita lihat hasilnya, dia akan membesar sesuai dengan di size-nya. Ini kita kembalikan, size-nya 600, ini 500, kemudian minimum size-nya juga 600 kali 500. Jadi saat kita jalankan, dia bisa diperbesar. Salah saya buat tadi. Oh, maksimum. Maksimumnya soalnya kalau maksimum nggak usah. Sebenarnya maksimum dikosongin aja sih tadi. Ya, yang harus diisi yang minimum. Saya salah isi nih. Nanti akan saya edit lagi yang maksimum itu. Ini yang penting itu isi, yang diisi adalah minimum size. Jadi saat diperbesar, ya kan, di maximize pun bentuknya tetap akan presisi, gitu ya. Oke, kita masuk ke kemudian untuk kontrol dari atau event dari button kita tambahkan ya, karena kita ingin kemudian input dari data itu ditampilkan di dalam text box output. Jadi kita buat di sini sebuah, misalnya ada string output kecil ya,
kemudian output sama dengan nama, kemudian plus txt nama dot text plus ini ada sn ininya belum r/n ya. Oke, ini saya copy aja, kemudian output. Nah, karena kita ingin nambahin stringnya ke dalam string yang sebelumnya, kita tambahin plus sama dengan ya. Kemudian alamat 12 plus txt alamat plus text plus kemudian output plus sama dengan pekerjaan tambahin txt pekerjaan dot text plus kemudian yang terakhir output umur txt umur dot text. Nah, kemudian untuk menginputkan atau masukkan datanya ke output, masukkan dot text sama dengan ya, kita coba kembali send misalnya. Oke, udah bisa. Kemudian untuk tombol help hampir sama aja ya, tapi cuma petunjuk dari pengisiannya misalnya. Saya copy aja dari yang di atas, saya hapus ini dan masukkan nama. Ini saya hapus, masukkan alamat saat ini, masukkan pekerjaan saat ini misalnya. Masukkan umur. Oke, seperti itu. Nah, help ya. Lihat untuk yang saya belum edit tadi, help. Di sini ada oke, di sini ada atribut cost validation true. Untuk help, cost validation ini kita buat false karena tidak membutuhkan validasi data dari inputan untuk validasinya. Oke, kemudian karena kita ingin memvalidasi datanya, ya, karena saat kita jalankan umur bisa diinput dengan teks juga, kemudian data kosong pun masih bisa, ya. Nah, untuk memvalidasinya kita tombol oke, kita buat kita klik tombol oke, jangan salah klik, kita buat set enable-nya menjadi false. Jadi dia akan bisa diklik jika datanya sudah divalidasi. Kita inputannya. Untuk memvalidasinya kita perlu kita klik di sini. Karena yang kita ingin yang tidak boleh kosong itu semuanya, kita bisa blok semuanya. Karena dia sama-sama
text box semuanya, nggak ada yang rich text box. Jadi saya bisa klik semuanya, kemudian ke event. Dan setelah itu ada validating, pilih yang validating, klik 2 kali. Ya. Kemudian kita buat sebuah objek sama dengan text box sender sebagai sendernya. Nah, untuk memvalidasinya if pb yang kita buat tadi dot text dot length ya sama dengan 0, berarti tb dot background color sama dengan color, kita ingin buat colornya dot red ya, biar kelihatan warnanya merah, jadi harus diisi. Else tb dot background color sama dengan system dot drawing dot system colors dot window. Ini warna default dari input text box-nya ya, itu. Ini udah bisa digunakan. Hanya dia 3, 4. Nah, jadi dia nggak akan berwarna merah jika datanya belum diinputkan gitu. Kemudian untuk yang umur, kita perlu melakukan validasi lagi datanya, bukan validasi ya, ini perlu membatasi data yang diinputkan itu adalah data dalam bentuk angka atau numerik, dan kita batasi juga untuk maksimum lengthnya menjadi 3. Ya, kayaknya umur nggak ada yang sampai 1000 ya. Kalau yang sampai 100 mungkin masih ada. Kemudian selain itu kita batasi juga menggunakan key press. Sini ada key press. Agar yang diinputkan itu adalah numerik. If, kemudian i, ya, eventnya dot teacher lebih kecil dari 48 atau i dot teacher lebih besar dari 57 ya. Dan nah ini sebaiknya kita buat tutup kurung aja, n i dot teacher tidak sama dengan 8. Nah ini i dot hand sama dengan true. Ini maksudnya jika yang diinputkan itu melalui keyboard tadi kode ASCII-nya ya di bawah 48 dan atau di atas 57, dia tidak akan diinputkan ya, karena untuk numerik dia di antara 48 sampai 57. Nah, dia tidak, yang selain itu dia tidak akan diinputkan. Handle ini berarti eventnya tidak dilakukan. Kemudian ini adalah kode untuk backspace. Jadi selain numerik dan backspace tidak bisa diinputkan. Ini tidak sama dengan backspace, tidak bisa diinputkan. Itu. Ya, saya coba. Ya, hanya untuk angkanya nggak bisa, cuma ada 3. Kemudian di sini saya masukkan huruf tidak bisa. Ya.
teks backspace bisa. Oke, ini kita sudah membatasi. Kemudian untuk memvalidasi agar button OK-nya bisa digunakan, kita buat sebuah metode namanya validate OK, ya, tanpa parameter. Button btn OK dot enable sama dengan jadi semua warna dari textbooknya harus warna yang tidak sama dengan merah, red gitu ya. Jadi text name dot back color tidak sama dengan color dot red ya. And ya, ini sama semua nih nanti nih. Txt alamat dot the color tidak sama dengan red and txt dot alamat sudah, txt apa lagi ya tadi pekerjaan dot salah lagi tidak sama dengan red and txt umur tidak sama dengan red, seperti itu ya. Berarti dia akan bernilai true ya. Jangan lupa ini saya pakai operator logika, jadi tidak jika semuanya dia button OK akan enable true atau akan di enable bisa digunakan jika semua yang di sini bernilai true, karena dia kita gunakan operator AND ya. Kalau salah satu aja yang enggak true berarti dia akan false nantinya gitu. Kita coba start, misalnya Daniel oh iya, belum ini belum kita masukkan ke dalam apa namanya tadi, validating. Sini kita harus tambahkan validate OK-nya. Nah, jadi kita harus tambahkan validate OK-nya ke event validating tadi untuk teks. Misalnya Jambi pekerjaan sen 320. Oke, kalau salah satu aja kosong dia disebel lagi. Sesi 30. Oke. Ya. Itu. Ini udah ada beberapa event yang kita gunakan di sini ya. Udah ada beberapa event yang bisa kita gunakan. Kemudian apa lagi? Setelah ini ada yang namanya bukan reach, nanti reach textbox nanti sih. Yang akan kita gunakan berikutnya adalah radio button dan checkbox ya. Ini ya masih textbox ya. Namun sedikit ada modifikasi, ada beberapa event yang kita gunakan, yang dapat kalian gunakan nanti juga. Oke.
nggak bisa. Ya. Oke, ini untuk text box. Kemudian ada lagi yang namanya text box. Ini misalnya saya buat saja. Oh, masih kita pakai ini aja lah. Kita modifikasi aja kontrol yang ada di dalamnya. Jadi kemudian di sini ada yang di dalam sebuah Visual Studio atau sysub ini ada juga yang namanya radio button dan checkbox. Jadi radio button dan checkbox ini sebenarnya share base class-nya sama dengan button, walaupun secara tampilan dan penggunaannya berbeda. Jadi kalau radio button nih dalam bentuk lingkaran kecil ya, kalian mungkin udah terbiasa dengan itu, gunakannya di pemrograman web misalnya, ya di Java sebelumnya juga pernah gunakan. Jadi kalau yang radio button ini ada radio button ya, lingkaran kecil dengan titik di dalamnya. Yang ini untuk jika kita ingin membuat inputan pilihan atau list pilihan yang bisa dipilih satu pilihan saja. Sedangkan checkbox dapat digunakan untuk membuat inputan selection beberapa selection dalam satu pilihan. Kemudian biasanya untuk membuat radio button kita perlu menggunakan group box. Namanya group box ini. Karena jika tidak dilakukan pengelompokan dengan group box, nah jika di dalam satu form ini ada beberapa grup dari radio button, yes, kita letakkan pada satu form yang sama tanpa group box, kita hanya bisa memilih satu group box atau satu pilihan radio button saja. Ya, satu pilihan radio button saja yang bisa saya coba hapus dulu ininya, anchor yang kanan, biar kita bisa mengedit dikit. Nah, contohnya di sini saya tambahin panel aja biar rapi. Ini akan saya hapus nanti. Ya, radio button. Soalnya ini 1, 2, 3, 4. Soalnya ini pilihan 1 nih. Kemudian di bawahnya saya ingin buat radio button lagi, misalnya ada pilihan yang berbeda. Ya, seperti ini. Jika dia tidak di grup, kita hanya bisa memilih salah satu saja. Ya. Jadi kita harus memilih menggunakan group box. Namun ya kita harus ada group box-nya. Misalnya ini saya masukkan ke sini. Ya. Sudah bisa. Ya. Dengan menggunakan group box, dia harus menggunakan group box dalam menggunakan radio button ini. Saya hapus. Ini group box misalnya kalau contohnya saya coba besarin. Ini saya hapus dulu anchor-nya yang bottom.
besarin dulu, kemudian pindahin ke bawah. Nanti kita perbaiki lagi. Misalnya kita ingin ada input dari misalnya label di sini, label, kemudian kita kasih LWL, namanya skill saya. Soalnya kita menggunakan radio. Oh, kalau skill ya nggak bisa pakai radio button ya. Misalnya jangan skill lah. Kalau skill biasanya di check button ya. Misalnya jenis kelamin JK. Jenis kelamin. Misalnya seperti itu. Jenis kelamin. Bukan ini. Kita gunakan grup aja. Grup box dulu. Oke. Ini sepertinya geser ke bawah. Geser box, kemudian masukkan radio buttonnya. Radio button 1, radio button 2. Jadi ini udah pasti kalau nggak cewek ya cowok, nggak cowok. Nggak mungkin bisa dua-duanya. Ya walaupun kalau secara di dalam input data kadang ada tuh dibuatnya seperti itu. Ya. Jadi ini radio button. Radio male, kemudian ini male, kemudian ini radio female, dan yang ini radio female. Oke. Nah, untuk apa namanya, yang di sini untuk kita buat di sini ceknya ini masih false, jadi saat programnya dijalankan ceknya langsung true. Jadi kalau untuk beberapa radio button dalam satu grup, kita cuma bisa kalau yang ini kita kasih ceknya true, yang nullnya pasti false ya, seperti itu. Jadi ini saya buat tuh untuk null saja, dia bisa milih. Kemudian untuk grup boxnya saya ganti grup gender. Dan di sini jenis kelamin. Nah, seperti itu. Ya, ini ada jenis kelamin, kemudian ada lagi ini di bawahnya, misalnya yang checkbox tadi, checkbox kita gunakan label dulu, label biar rapi sih saya gunakan ini aja sih, grup ya, grup box. Nah, walaupun kita masukkannya checkbox, share
toolbox-nya berisi ya skill yang tadi. Skill. Ini skill kita masukkan checkbox. Misalnya cuma 3 ya. 3. 3. Ada 3. Di checkbox 1. Kasih nama. Misalnya cek network. Teksnya nanti aja. Yang kedua cek soalnya pentest. Yang ketiga cek soalnya CCNA ya. Saya kasih teks ini penetration test. Yang ini apa tadi? Networking. Soalnya ini, nah ini ada 2 form tambahan yang kita gunakan di sini ya. Ada 2 form tambahan. Jadi untuk di sini kita buat juga misalnya ini nggak usah dicek ya, karena untuk skill walaupun dia input atau enggak ya nggak masalah. Kalau dia nggak punya skill ya nggak apa-apa. Kalau jenis kelamin udah pasti harus ada yang diinputkan, jadi nggak perlu divalidasi lagi. Kemudian untuk outputnya tentunya akan beda lagi ya. Untuk output yang di OK ini ada setelah pekerjaan atau sebelum? Setelah umur. Setelah umur nanti ada jenis kelamin. Ya, output plus sama dengan jenis kelamin titik 2 pilih sesuai gender ya, SR, SN. Itu untuk helpnya. Untuk output saya copy aja ya. Untuk output tentunya akan berbeda ya. Ini akan beda bagaimana kita mengambil teksnya tadi ya. Umur saya misalnya bisa seperti ini, string, kemudian saya kasih kurang lagi radio mail misalnya ya, radio mail dot check kalau enggak female titik 2 ya male. Di sini ada untuk mengambil hadiah buttonnya seperti ini. Ini. Oh iya, ini titik komanya belum. Ada plusnya, lupa. Oke.
itu untuk misalnya Jambi network engineer 30, saya masukkan female misalnya. Berarti kebalik ya, kebalik, saya masukkan ini kebalik. Jadi di sini karena yang sudah saya cek itu adalah male, jadi pilihan pertamanya male. Ini baru female ya. Female Jambi isi aja lah ya 30. Oke, seleksi female nanti. Oke, ini urutan berdasarkan apa yang kita cek ya. Kalau saya di sini saya cek di sini adalah yang saya enable di sini. Nah, ini true, ini akan salah lagi nih. Ini Jambi benar ya. Itu emang urutannya seperti itu ya. Male, female. Oke, apa ya, ini yang saya cek, yang ini aja. Cek true ya. Kemudian untuk apa lagi, untuk cek button ya. Kemudian ada lagi cek box untuk skill ya. Untuk skill berarti kita buat misalnya di dalam outputnya. Untuk help tentunya kita buat di sini output, kemudian skill, skill yang Anda miliki. Kemudian untuk output di sini saya tambahin plus sama dengan skill titik 2. Ini masih yang sederhana saja ya. Misalnya tetap pakai string karena datanya string. Kemudian untuk ngambil yang cek, saya ambil cek kemudian cek apa ya tadi, cek sudah belum ya, saya buat. Bentar, saya kasih komen dulu. Ini udah ya, cek network. Untuk string, kemudian ada cek box, cek kok nggak masuk ya. Cek network, oh nggak ada. Ini harusnya ada nih, cek network. Bentar, kita coba dulu. Cek networknya kita keluarin.
Ini ada nih. Ya. Oke. Output plus sama dengan skill titik 2, mungkin kelupaan itu tadi, string check network dot check tentunya nggak perlu lah ya saya buat seperti itu, plus ini aja dot if ya check network dot check, kemudian ada lagi tanda tanya, kemudian network ya T2 kosong, kemudian plus r slash plus r slash n, misalnya seperti itu. Untuk skill berarti ada bukan hanya satu ya, ada beberapa cek, ada 3. Ini saya ganti menjadi cek pen test. Kita coba aja dulu. Ada yang salah nih. Kita cek. Oh, nggak bisa gini ya. Skillnya tuh kita buat yang sederhana aja dulu. Mungkin kalian bisa explore nanti untuk biar tampilan pengambilan datanya lebih, mungkin bisa pakai if nanti ya. Soalnya ini CCNA. Jadi ini penetration test. Ini CCNA misalnya. Kita coba. Ini harusnya bisa nih. Oh iya. Ini saya masukkan ke dalam sebuah ini saja. Kemudian karena dia boolean string, ini juga string. Ini apa ya? Salah. Skill
Oh, ini sepertinya ada benar. Cek string, cek network, cek yang bawahnya benar. Kenapa yang atasnya salah? Plus cek 2 apa ya? Programmer. Cek network, cek. Kalau nggak networking ya kosongin. String checkbox dot network dot check datanya networking kosong. Coba saya hapus ini, apa yang bawah juga salah. Radio mail, check mail, female. Yang mana sih yang salahnya? Nah, padahal udah ini saya hapus. Ini yang salah di sini nih. Ya, cuman gak ada titik koma tadi. Kurang teliti. Masih. Apa ya? Masalah string. Skill T2 plus string. Saya ambil inilah. Kok masih? Nah, bisa sekarang. Jambi ini saya oke. Nah, itu yang beda. Berarti harus ada ini plus sini mil Jambi 30. Nah, ini masih belum terlalu baik ya untuk menampilkan datanya. Nanti kita sebenarnya bisa pakai if check ya. If check ya bisa tampilkan penyelesaian tesnya. Ini saya langsung yang sederhana aja. Silakan kalian coba di ekspor
bisa menggunakan kondisional. Oke, ini untuk text box, kemudian radio button, kemudian ada checkbox. Kemudian setelah itu ada rich text box. Nah, kalau rich text box tadi kita menggunakan rich text box, kita masih menggunakan text box. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah rich text box yang atau input data teks yang bisa diformat gitu ya. Kita langsung ke project aja, misalnya Windows Form. Ini soalnya saya ingin membuat sebuah pad sederhana misalnya ya, ada tentunya nanti ada, kita pakai panel aja, panel untuk tombolnya, atau mungkin bisa pakai flow layout panel. Kemudian button, nah gitu, sama aja lah ya, pakai panel aja lah. Panel saya nggak biasa sih pakai yang flow layout, saya biasanya pakai button panel, kemudian tambahin button ini 2, 3, 4 misalnya. Jadi saya kalau di dock langsung bisa kayak nah gitu, buttonnya kita langsung rata kiri saja. Kemudian ada panel berikutnya, panel untuk text rich text boxnya, saya masukkan rich text box di sini. Oke, panelnya kita kasih border. Untuk buttonnya jangan lupa kasih nama BTN, misalnya bold. Yang berikutnya BTN underline, BTN italic, ini BTN center ya, atau mungkin bisa tambahin lagi button sidoknya ke kiri, ini BTN strike, ini bold, kita kasih edit dikit bold. Kemudian ini ada underline ya, underline sedikit, underline kita kasih biar terlihat, kita kasih underline button, kemudian italic, dikasih juga sini miring kalau italic, kemudian center, ini center aja lah, center. Dan yang terakhir ada strike, kita kasih strike up.
sini kita sudah bisa buat sebuah pemformatan teks, misalnya button bold, misalnya ada font yang old font yang di dalam ini font adalah sebuah old font. Ini bisa juga ya untuk sebuah variabel, nggak cuma bisa kayak string ya, kita gunakan font juga bisa deh. Kemudian font new font ya, old font berarti ngambil this dot rich text box. Rich text boxnya belum saya kasih itu ya, belum kita kasih nama rich text input misalnya. Oke, kembali ke bold. Dot rich text input dot select ya, yang kita ingin edit itu kalau bold kan yang di select selection font, berarti old font ya, font yang lama adalah selection font ya, old yang lama itu adalah yang kita select atau kita block. Jadi if old font dot bold ya, jika dia bold ya, new font sama dengan new font old font, old font dot style and min font style dot bold. Ya, kenapa ini? Karena kalau yang kita blok itu bold, berarti kita ingin menghapus boldnya, gitu ya. Jadi dia ini bukan tidak, ini jangan lupa ini bukan strip. Nah itu adalah tanda negasi atau tidak bold di sini berarti ya. Dan else kita ambil ini sama ini negasinya kita hapus dan ini negasi. Ini new fontnya itu, tapi ini masih belum, ini baru mengambil data dari untuk new fontnya. Jadi this dot rich text input dot selection font sama dengan new font ya. Kemudian oh ini salah nih, karena kita ingin menginstansiasi sebuah font baru untuk new font ya. Kemudian this dot rich text input dot focus, berarti dia kembali fokus ke ini metode, jangan lupa kasih kurung itu, jalankan. Oh saya masih lupa, jangan lupa karena saya buat di solution yang sama, saya klik kanan di sini set as startup project, baru kita bisa start dari sini. Oke, saya misalnya ini belum bold, saya blok dulu bold. Yang ini belum. Nah untuk kembalikan ya sudah berhasil. Kemudian untuk underline ya, kalau untuk underline ya hampir sama ya,
Untuk underline kita tinggal copy aja. Yang berbeda di sini adalah di sini. Underline. Nah, itu juga dengan yang italic. Italic. Dan juga strike. Ini saya ganti strike. Oke, strike sudah. Kemudian yang berbeda, sedikit berbeda adalah yang center. Ya. Untuk center mungkin enggak banyak ya. If biasanya kalau untuk alignment seperti ini, this dot reach text input dot selection alignment, ini beda, bukan selection text, selection alignment sama dengan horizontal alignment dot center. Nah, kalau dia udah center, berarti nggak usah pakai ini karena satu baris saja. This dot reach text input dot selection alignment sama dengan horizontal alignment dot left. Kalau dia udah center berarti kita jadikan left. Else berarti ini center gitu. Kemudian this dot reach text input dot focus. Sudah, kita coba tes bold. Saya kasih underline, udah bisa. Italic, bisa. Center, strike. Strike. Nah, kok strike nggak hilang deh. Coba underline dulu. Oh, ada yang salah nih. Sepertinya di alt font. Kenapa dia tidak, kalau bold bisa underline, saya balikin, nggak bisa underline, harusnya bisa gitu. Harusnya apa, ada yang tertinggal. Italic ya, underline, italic dot. Nah, ini yang tertinggal nih. Jadi alt font bold, nah ini harus diganti juga. Underline di sini juga italic. Kemudian strike-nya juga strike out. Baru bold, underline, center, italic, strike. Strike hapus, center kiri, italic hapus, underline, bold. Oke, udah berhasil untuk setiap untuk setiap itunya. Ini adalah salah satu bentuk dari dari penggunaan dari rich text
box. Jadi ini juga bisa misalnya hurufnya kita ganti, ukurannya juga bisa. Misalnya kita gunakan size untuk hurufnya bisa. Ya. Tapi yang tadi baru saya cobain itu menggunakan italic, kemudian baru menggunakan strike aja. Nah, mungkin kita coba desain, kita coba di sini di bawahnya. Ini belum pakai. Kita coba dulu ya. Kasih label. Sini. LBL size. Ini size font size. Kita gunakan misalnya, kalau combo box kita belum belajar ya, nanti kita gunakan sekarang bisa pakai text box aja lah. Sebenarnya bisa lebih enaknya pakai combo box, tapi karena kita hanya gunakan ya. Kemudian untuk memvalidasinya kita bisa gunakan di sini ya. Kita gunakan text box 1 validate ya. Ini karena saya belum mengubah nama objeknya ya. Untuk validasinya kita gunakan plot new size-nya, karena kita ingin mengubah size sama dengan size-nya tentunya didapatkan dari text box tadi. Jadi plot dot parse, di parsing datanya mana yang didapat dari text box itu dalam bentuk string, kita parse dulu, parsing dulu datanya, yaitu textbox 1.txt ya. Baru kita font family sama dengan current font family. Kemudian ini ada 2 buah objek yang saya buat, new font dengan 2 bentuk. Yang pertama itu current font family dan new font. Ini akan kemudian current font family itu adalah font saat ini. Jadi kita ambil di rich text. Bukan rich text input, karena yang ada di dalam rich text booknya selection font. Jadi yang diselect saja. Selection font dot font family. Nah, kemudian new fontnya, new font yang sudah dideklarasikan tadi sama dengan new font untuk new font ini konstruktornya saya gunakan current font family, new size-nya tadi. Jadi tidak bisa kita untuk mengubah ukuran dari fontnya tadi, kita harus ubah seperti ini. Jadi dengan mengubah fontnya secara keseluruhan, bukan hanya size-nya saja, tapi tetap menggunakan font family yang lama, current font family.
tidak ngubah gitu. Jadi untuk mengubahnya this.reach text input.selection font sama dengan new font yang sudah kita buat. Oke. Nah, kita coba. Misalnya ini misalnya 50. Nah, ya udah berubah. Kita coba 4. Kita coba 56. Berubah. Oke. Nah, untuk yang ini tetap misalnya bold, underline, italic, center, strike. Ini mungkin ada sedikit kesalahan di boldnya, ya. Makanya dia kembali ada ukuran new fontnya kembali ke yang defaultnya mungkin. Makanya dia ukurannya nggak mengikuti ini. Nah, jadi ada yang harus diperbaiki juga sih ini. Masih belum sempurna. Ini adalah penggunaan rich text box. Misalnya kalau mau lebih lengkap lagi bisa buat lagi kamu save dan load di sini ya, untuk save filenya. Ya, di internet ada banyak kok untuk melengkapi atau membuat teks notepad sederhana seperti ini. Oke. Dan ini juga text box-nya ini juga belum sempurna karena kalau saya kosongkan ya pasti ada kan error seperti ini. Nah, silakan diperbaiki. Dicoba lagi nanti jika sudah sempurna nanti di minggu depan saya harap nanti kalian bisa coba share dengan teman-temannya dan dengan saya. Kalian buat seperti apa. Baik yang di pertama tadi yang ada di sini ya menggunakan form ini ya, misalnya umur udah dibuat pakai combo box ya. Combo box ya bisa nggak ya walaupun sebenarnya umur ini jarang ya sekarang menggunakan umur ya, paling gunakan tanggal lahir. Kalau mau menggunakan tanggal lahir juga bisa ya. Kemudian jenis kelamin kalau mau pakai combo box bisa gitu. Tapi radial button ya di sini oke, radial button aja dulu. Nah, yang ini tadi yang masih belum sempurna ya, yang ini tadi pengambilan data ini ya, coba pakai if else ya, coba di explore lagi. Nah, yang ini mungkin bisa untuk concise-nya ini bisa pakai combo box kalau ada yang mau mencoba, atau kalau masih pakai text box ya pakai text box tapi dibatasin angkanya, bisa misalnya cuma sampai ya 3 digit, kemudian yang bisa diinputkan hanya backspace dan apa lagi tuh, dan angka gitu ya, atau mungkin bisa enter juga. Oke. Nah, baik, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai text box, radial button, checkbox, dan rich text box di sini. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya ya, dan nanti di pertemuan berikutnya saya akan cek secara random ya, minimal ya setidaknya ada 3 atau 4 orang yang akan saya cek untuk saya minta share share screen apa yang telah kamu buat ya. Jadi jangan sampai ini tidak dikerjakan ya, apalagi kalau saya ketemu ternyata di laptop atau komputernya belum ada yang install Visual Studio, kan kelewatan. Oke. Dari saya sepertinya untuk minggu ini
cukup. Ketemu lagi minggu depan via Zoom meeting. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.